وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah kajian tafsir surat Al-Kahf. Meneruskan di ayat ke-13 insyaallah taala. Allah taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad berita tentang mereka, yaitu ashab Al-Kahf, bil haqq, dengan sebenar-benar pengkisahan. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemilik kalam, dan sebaik-baik kalam adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mau menelusuri kalam siapakah dari makhluk yang terbaik, gitulah, atau jenis kalam apakah yang terbaik. Jenis kalam yang terbaik adalah kalam yang mengandung 4 hal. Pertama, dari segi kejujuran. Kedua, dari segi keilmuan. Ketiga, dari segi penjelasan. Kemudian yang keempat, dari segi keinginan untuk menjelaskan. Dan kalamullah Subhanahu wa taala mencakup 4 hal yang terbaik tadi. Jadi di kalam Allah itu ada sidq, kebenaran, pasti benar. Kemudian dalam kalam Allah ada ilm, keilmuan, pasti itu ilmu. Kemudian dalam kalam Allah ada fasahah, kefasihan bahasa, bahasa yang terbaik. Kemudian di kalam Allah juga ada maksud untuk menjelaskan. Nah, tentu kalam makhluk tidak sama dengan kalam Allah. Kalam Allah Ta'ala pasti memiliki kandungan hak dan tidak pernah batil. Tidak ada kebatilan dalam kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka kalam Allah mengandung apa? Mengandung sidq, ilm, fasahah, dan juga iradah. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Maka dengan taksil yang tadi kita sebutkan, berarti kisah yang Allah tuturkan di seluruh kisah yang Allah tuturkan dalam Al-Quran itu pasti benar, mengandung ilmu, dan lafal yang Allah takbirkan dengannya itu pasti lafal yang fasih atau afsahul kalam, sebaik-baik kalam, dan juga memiliki maksud dan keinginan Allah Ta'ala untuk memberikan informasi yang tepat dengan sebaik-baik
kalam. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, ya. Kemudian Allah sebutkan dan Allah tegaskan tentang Ashabul Kahfi ini. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka ini adalah fityah, yaitu para pemuda, yang mana para pemuda ini tersifati dengan amanu bi rabbihim. Amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi fityah itu pemuda. Nah, pemuda Ashabul Kahfi ini mereka memiliki tiga kekuatan. Ya. Kita nggak bicara tentang kekuatan kesaktian sebagaimana dukun-dukun atau orang belagak soleh padahal dukun, pakai sorban padahal dukun, bukan. Apalagi persatuan dukun yang sekarang itu, mereka adalah orang-orang yang tidak takut sama Allah. Tapi kekuatan yang dimiliki oleh Ashabul Kahfi ini adalah, pertama, kuatul iman, jelas. Kekuatan keimanan mereka. Teguh dengan keimanan mereka. Pemuda kalau punya kekuatan iman, wah itu sesuatu yang mahal sekali, luar biasa. Kalau kita lihat banyak dari pemuda sekarang kekuatan iman, dan juga kita juga tidak memastikan diri kita kuat. Tapi banyak dari kaum muslimin sekarang yang muda-mudi itu kekuatan imannya tidak seberapa. Kemudian kekuatan azimah. Kekuatan azimah yaitu keinginan kuat dan hasrat. Ya. Dan memang pemuda itu masa di mana hasrat itu menggebu-gebu. Tetapi harus didasari oleh iman. Dan juga memiliki kuatul badan. Yang ketiga, kuatul badan, kekuatan body, badan. Seorang pemuda kalau memiliki tiga kekuatan ini, maka insya Allah hidupnya bagus sekali. Tapi yang paling awal adalah kekuatan iman dulu. Kemudian kekuatan hasrat, keinginan, azimah, dan yang ketiga kekuatan badan. Maka dengan tiga kekuatan tersebut, insya Allah terhasilkan ilmu dan amal yang saleh. Ya, orang pemuda ini banyak yang kuat badannya, tapi nggak kuat hasratnya dan juga imannya. Antum akan lihat banyak pemuda-pemuda receh, ya. Dia kuat badannya gede, tatoan pula. Kalau pakai kaos diketatin kaosnya biar kelihatan gede badannya. Rajin fitness. Tapi antum lihat ini orang selemah-lemah azimah. Kalau sholat dengan azan nggak mau sholat, nggak mau ke masjid. Iya. Tapi kalau hiking, adventure, naik gunung, kuat dia. Tapi giliran ke sholat nggak mau. Maka azimahnya minim dan imannya kurang. Yang seperti ini nggak terbentuk darinya ilmu dan amal soleh, susah. Ada juga pemuda yang menjamak kekuatan badan dan kekuatan hasrat, tapi kekuatan imannya tidak, lemah iman. Ini juga tidak menghasilkan ilmu dan amal soleh. Ya, ada banyak pemuda sekarang badannya masya Allah, dia sehat, namanya pemuda normal, kuat kemana-mana, dan hasratnya kuat, tapi tidak memiliki iman yang kuat. Maka biasanya kelebihan badannya dan juga azimahnya, hasratnya itu disalurkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Banyak gitu, kita lihat pemuda rata-rata. Tapi kalau misalnya dia memiliki basic kekuatan iman yang luar biasa dan hasrat luar biasa dan masih kuat, maka antum akan dapatkan pemuda ini produktif dalam menerapkan imannya berupa amal soleh. Ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Yang penting iman dulu. Kalau badan itu pemberian dari Allah jelas. Iman pun rezeki dari Allah Ta'ala. Kenikmatan dan juga karunia dari Allah. Tapi kalau seseorang punya iman, walaupun dia badannya sakit, maka Allah Ta'ala akan membuat dia zidnahum huda.
innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Beriman kepada Rabb mereka, yaitu beriman kepada Allah, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ya, petunjuk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menambah hidayah dan petunjuk bagi orang-orang yang pengen mengambilnya. Allah kasih hidayah, dan orang bermujahadah akan Allah taala berikan hidayah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, berjuang, badlul juhud, berusaha, berupaya betul-betul di jalan kami, maka kami akan memberikan kepada dia petunjuk menuju jalan-jalan kami. Maka disebut kullama izdatta ilman, kullama izdatta, ya, jadi orang, bagaimana kita mengetahui seseorang itu memang mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana nih? Ini untuk diri kita masing-masing, ngajak coba. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Bagaimana caranya kita supaya selalu diberi petunjuk oleh Allah taala? Pertanyaan kedua, bagaimana kita mengetahui petunjuk yang Allah berikan kepada kita ditambah terus oleh Allah? Cara mengetahuinya dari pertanyaan pertama dan kedua, yaitu antum melihat di amalan antum. Antum lihat di amalan antum. Seseorang baru disebut dia berihtidak dan memanfaatkan hidayah Allah, baru disebut berhasil memanfaatkan hidayah Allah kalau dia mengamalkan itu. Kalau dia nggak mengamalkan apa yang dia dapat dari hidayah, maka sebenarnya dia tidak menghasilkan apapun, dan dia tidak berihtidak. Makanya dikatakan oleh Syekh Utsaimin, wa kullama izdatta amalan bi'ilmika zadakallahu hudan, ay zadakallahu ilma. Semakin engkau menambah amalan dengan ilmumu, maka semakin Allah tambah petunjuk, yaitu ilmu buat antum. Jadi ilmu itu bertambah dengan apa? Ya, dengan cara belajar. Tapi betapa adanya ilmu yang bertambah disebabkan antum beramal. Bukan sebatas belajar, tapi beramal. Ada ilmu-ilmu yang antum dapatkan sadar tidak sadar disebabkan antum mengamalkan ilmu, maka ditambah oleh Allah ilmu tersebut. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan para syabab ini, para fityah ini, para pemuda Ashabul Kahfi ini, mereka beriman, dan Allah tambah petunjuk untuk mereka karena mereka mengimplementasikan iman mereka, dikonvert menjadi amalan yang saleh. Ya, baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Kemudian kami rabatna ala qulubihim, maksudnya rabata yarbutu itu artinya mengikat. Wa rabatna ala qulubihim, rabata ala qulubihim, berarti Allah Subhanahu wa taala artinya di sini adalah tsabatna wa qawwayna wa ja'alna laha ribatan. Kami teguhkan kalbu anak-anak muda ini. Kami teguhkan mereka. Kami teguhkan kalbu Ashabul Kahfi. Kenapa? Karena seluruh kaum Ashabul Kahfi ini ketika itu menentang mereka ini, menentang para pemuda ini. Jarang loh kaum, dan ada beberapa gelintir pemuda yang berbeda dengan kaum tersebut dari segi keimanan, dan kaum tersebut menentangnya dan mereka masih teguh gitu loh. Itu jarang ditemukan. Yang terjadi di kita itu apa? Justru pemuda ini ikutan dengan khurafat dan juga maksiatnya kaum. Ikutan, enggak teguh. Ya, karena didikannya kayak seperti itu. Dan mukhalafatul kaum, yaitu menyelisihi mayoritas orang,
secara logika dan tradisi ya, itu membutuhkan tasbit, peneguhan betul-betul. Apalagi kalau kondisi usianya masih belia, masih muda. Karena pemuda itu mudah terpengaruh. Ya, pemuda itu mudah terpengaruh. Antum dikte dia A, selama itu pendiktean yang menarik buat dia akan ikut. Antum dikte B, dan itu menarik buat dia akan ikut. Iya. Antum lihat orang-orang Khawarij, ya, baik di luar negeri atau di Indonesia. Rata-rata mereka itu orang-orang yang diperalat oleh pihak-pihak tertentu. Diciptakan, dipropagandakan, diiluminatikan. Dan ternyata mereka ini, banyak dari mereka sufaha, dan juga mereka itu orang-orang yang masih belia. Karena mudah terbawa, mudah terpengaruh. Pikirannya belum luas, cakrawalanya masih sempit. Dan mengira apa yang dia pelajari itu selalu benar. Ya. Maka pemuda ini Masya Allah, kalau misalnya disuruh kufur, ya, disuruh ikut sesajian di kuburan, ikut mereka. Oh menarik nih, kayak ini new challenge gitu kata anak-anak muda zaman sekarang. Yaitu tantangan baru nih 2021. Apa tantangan barunya? Live streaming di kuburan. Itu bukan tantangan baru. Itu ketololan, kebodohan itu. Ya, ngapain coba? Nyari itu ilmu, nyari setan. Ya, nyari kuntilanak, nyari ilmu. Ya kan? Jadi warabatna ala qulubihim, kalbunya itu Allah kuatkan. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada perubahan dan tiada kekuatan kecuali dengan sebab Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia, terlebih pemuda, bisa teguh, Allah yang teguhkan dia. Ya. Rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Ya, ketika mereka kemudian qamu di sini mereka bangkit dengan maksud menzahirkan dan mengiklankan tauhid. Kami tidak ikut dengan kalian wahai kaum sekalian. Kami muwahhid, kami hanya menyembah Allah. Dan kami berlepas diri dari kesesatan kalian. Idh qamu itu maknanya idh qamu. Ya, ini malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Ya. Idh qamu, mereka berdiri tegak, ya, dan mereka menzahirkan keimanan mereka dan berlepas dirinya mereka dari kesyirikan. Idh qamu faqalu, mereka berkata apa? Rabbuna rabbus samawati wal ard. Isbat, Rabb kami adalah Rabbnya langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi ilaha, menafikan. Kami tidak akan beribadah, kami tidak akan menyembah kepada selainnya, selain Allah Ta'ala. Jadi mereka mengikrarkan dua ikrar. Ikrar pertama, ikrar rububiyah. Rabbuna rabbus samawati wal ard. Ikrar kedua, ikrar uluhiyah. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Nah, itu. Berani gak kira-kira? Itu depan kaumnya itu. Pemuda pula, Masya Allah. Laqad qulna idza syatata. Kalau misalnya kami mengucapkan sebaliknya. Kalau misalnya kami mengatakan bahwasanya atau kalau kami melakukan hal yang seperti yang kalian lakukan atau mengucapkan kalimat sebaliknya, maka berarti kami telah melakukan atau sangat jauh dari kebenaran, mengucapkan kalimat yang jauh dari kebenaran. Ini berarti menunjukkan keteguhan dan keberanian mereka. Pemuda memang kadang seperti itu ya kawan. Ada pemuda berani karena nekat. Dia tahu ini berisiko. Bodoh nah gitu. Ada pemuda berani karena ya bodoh, bukan nekat, bodoh, dia nggak tahu. Berani aja gitu.
Ada. Ya. Ada pemuda berani karena nekat dan bodoh, ada. Ya minum bir oplosan, tahu nih ini mematikan, tetap aja nekat, lek mati. GN. Ya. Ini bodoh dan nekat. Ada pemuda mau nggak mau udah nekat, tapi dia siap menerima konsekuensinya, yang mendingan. Dan ada pemuda yang menyerahkan perkara kepada Allah dan dia siap dengan segala konsekuensi. Ini baru pemuda yang Masya Allah berilmu. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Haula, mereka itu, kata Ashabul Kahf, ya, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Kaum kami itu mereka, ittakhadhu min dunihi alihah. Mereka menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berbuat syirik. Ya, ini masalah. Kalau kita lihat ya pemuda banyak ya sekarang ikut-ikutan berbuat syirik ya. Ke kuburan keramat, ke gunung-gunung tertentu, mempercayai anak-anak indigo di YouTube. Apa yang anak indigo di YouTube tuh apa aja lah, nggak usah disebut nanti pada buka lagi. Ya, datang ke tempat keramat atau apalah gitu, tempat bersejarah misalnya. Kemudian anak indigo ini mengisahkan, dulu ada gini, diceritakan sejarah tempat tersebut yang tidak pernah termaktub di literatur manapun. Nah, pernah lihat yang kayak gitu nggak? Maksudnya pernah lihat gitu selentingan kayak gitu? Itu sebenarnya banyak loh di YouTube itu. Siapa namanya? Jurnal Risa atau apa Jurnal Risa? Anda sering dengar tuh orang-orang ngomong Jurnal Risa. Ya. Pokoknya menerang tempat tuh. Ini di sini dulunya adalah ini. 1% benar, 99, sekian persen dusta. Udah gitu, yang nonton banyak. Ini dia. Kemunduran sebenarnya ini. Aduh. Kemunduran. Ya Allah. Ayat Al-Quran kepanasan kalau misalnya dibacakan atau ditafsirkan. Tapi giliran tafsiran indigo dianut, diamini, atau minimal didengar walaupun nggak percaya. Ini tetap aja ngapain? Ya, bilang ini di sini memang dulunya ada lah. Di sini ada ratunya, ada ininya. Di rumah keramat ini ada di lukisan ini tinggal Sri Baginda Fulan misalnya. Ya Allah. Mendingan kita sensus penduduk daripada sensus jin. Pemuda sekarang banyak yang seperti itu, menggandrungi hal-hal seperti itu. Kemudian percaya dengan kabar-kabar mereka. Sementara Ashabul Kahfi berusaha menjauhi kesyirikan. Beda kualitasnya. Masya Allah. Kemudian laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Setelah haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Para pemuda ini mempertanyakan kaumnya, kenapa mereka kok enggak mendatangkan sultan yang bayyin? Sultan di sini bukan maknanya raja, bukan. Sultan di sini maknanya adalah dalil. Jadi sultan dalam Al-Qur'an, ikhwan, dalam Al-Qur'an sultan itu ada 3 makna. Kemungkinan ada 3 makna. Ada 3 kemungkinan makna. Yang pertama, sultan itu maksudnya dalil. Dalil itu sultan. Yang kedua, sultan maknanya adalah al-quwwah, kekuatan sultan. Sultan, kekuatan dan sifat mengalahkan itu sultan.
Makna kedua. Makna ketiga, sultan adalah hujjah, argumentasi, itu sultan. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an sultan ada 3 kemungkinan makna. Imma maknanya dalil, imma maknanya kekuatan, imma maknanya adalah hujjah, burhan, argumentasi. Tapi sultan secara makna bahasa artinya kullu ma lil insani bihi sultan, yaitu segala sesuatu yang bisa menguasai manusia itu sultan. Dan 3 hal tadi yang Anda sebutkan itu semua menguasai manusia. Manusia bisa tunduk dengannya. Pertama, dalil. Antum kalau misalnya menyebutkan hukum dengan dalilnya, itu sultan. Ini sultan dalam makna bahasa Arab ya, dalam makna tafsir Al-Quran, bukan maknanya kita. Kalau kita tuh sultan, raja, udah gitu doang maknanya. Orang kaya tuh sultan. Ya, Sultan Cilangkap misalnya. Nggak ada di sini Sultan Cilangkap. Ya, sultan raja. Itu masuk ke makna kedua nanti kalau raja. Dalil itu sultan. Ya, dalil itu adalah sultan, burhan, sultan. Karena dia mengiqna'kan dan menundukkan manusia. Kalau antum punya dalilnya, sebutkan dalilnya, diem tuh orang. Kecuali orang yang sombong akan kebenaran. Ya, orang yang mau cari kebenaran, antum berikan hukumnya, antum sebutkan dalilnya, penjelasannya. Khalas. Maka antum telah memberikan sultan pada dia, yaitu dalil. Makna sultan kedua yaitu kekuatan. Al-quwah dan al-ghalabah. Kekuatan dan sifat untuk bisa mengalahkan. Ya. Sebagaimana kata iblis di neraka nanti, wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Aku tidak punya sultan, kata iblis, kecuali sebatas aku ajak, aku bisikan, kalian malah ikut-ikutan. Maka sultan di sini kekuatan. Iblis bilang apa? Setan bilang apa? Aku tidak punya kekuatan kecuali sebatas ngajak, kalian malah ikut-ikutan. Jin, setan dari kalangan jin nggak punya kekuatan untuk antum. Dia nggak bisa jadi tiba-tiba plong gitu jadi orang terus memaksa antum untuk ikut dia, nggak ada setan kayak gitu. Dengan bisikan, itu sultannya setan tuh bisikan, kekuatannya setan dibisikan doang. Tapi kalian mendengar bisikan itu, gitu kan, mengamininya. Nah, itu kekuatannya setan. Akhirnya setan semakin kuat dengan ikutnya antum dari bisikan mereka. Ya. Ketiga makna sultan yaitu hujjah, argumentasi ya. Maka ini yang dimaksud di ayat Al-Kahfi 15. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin, kata Ashabul Kahfi. Coba kalau mereka yang menyembah selain Allah, punya enggak mereka argumentasi yang jelas? Ya. Alasan yang jelas kalau diterjemahkan tentang kepercayaan mereka. Semua orang-orang yang berbuat syirik tidak akan punya sultan bayyin. Ini yang harus diyakini, ikhwan. Semua orang yang berbuat syirik, terutama syirik akbar, tidak punya sultan bayyin. Semua orang yang mengandalkan jimat nih untuk keamanan rumah, tidak akan punya argumentasi yang jelas. Dari segi logika pun nggak masuk akal. Di antara jimat terompah atau gambar terompah Nabi, gambar sendal Nabi alaihi salatu wassalam. Dimarketkan di banyak tempat jualan busana muslim, biasanya taruh sini ada terompah Nabi. Ini nggak ada. Ya. Atau biasanya di sini ada terompah Nabi, ya. Itu ada hikayatnya, siapa yang pakai itu pinter dia, berkah dia. Apa coba urusannya, ya kan? Kalau ditaruh di bagian rumah di atas pintu depan, maka aman dari maling. Itu diyakini sebagai orang. Sampai di sini ada keturunan Nabi tertentu
yang dikagumi oleh sebagian dari pengikutnya saja ya. Ana nggak kagum. Rumahnya dipasang tuh terompah Nabi dengan tolasim dan juga wiritan lafal-lafal Arab yang terputus. Ya, tahunya apa? 2 kali kita dapat kabar rumahnya kemalingan. Padahal rumahnya di panggilan gede. Yang kemungkinan malingnya muridnya sendiri, karena yang biasa ke situ kan muridnya doang. Tetangga nggak ada yang bergaul sama orang ini, sama kiai ini. Tapi pakai jimat, nggak bermanfaat jimat itu. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Coba mana korelasi jimat dengan keamanan rumah? Nggak ada. Dia mengamankan rumah Allah Subhanahu wa taala, bukan jimat. Ya, jadi banyak orang yang berbuat syirik nggak masuk akal. Larung laut, kepala kebo dibuang ke laut. Masuk akalnya apa? Untuk keselamatan penduduk. Apa urusan kepala kebo dibuang ke laut? Gak nyambung dengan keselamatan. Mana dalilnya? Gak ada dalilnya. Mengkhususkan kepala kebo, nasi tumpang, kemudian seterusnya dibuang ke laut. Gak ada dalilnya, ini kebodohan semua. Ya, persembahan untuk Ratu Kidul. Ini lebih bodoh lagi nih. Apapun itu. Gak ada sultan bayinnya gitu loh. Maka orang-orang musyrik itu gak ada mereka punya hujah yang benar gitu, gak ada. Kecuali subhat. Dalil mereka itu subhat rata-rata. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapa yang lebih zalim lagi dibandingkan orang yang berdusta atas nama Allah Ta'ala. Mereka mengatakan bahwa ini bagian dari syariat, padahal bukan. Bid'ah bahkan. Mereka mengatakan bahwa ini pakai ayat Allah nih, padahal dukun. Tapi pakai ayat Allah iya, untuk mengelabuhi manusia. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Berdusta atas nama agama Allah. Termasuk para persatuan dukun itu. Ya, mereka berdusta atas nama Allah. Itu. Dan termasuk yang mendukung mereka. Yang mendukung mereka dengan mengatakan bahwa akidah urusan kiai dan seterusnya. Kenapa nggak diurus ini dukun-dukun supaya akidah benar? Ya, orang-orang yang zalim seperti itu berdusta atas nama Allah dan kemudian menggabungkan antara agama dengan budaya dan mengalahkan agama dengan alasan budaya. Kan dukun udah ada sejak lama, udah biarin, ini kan termasuk budaya kita atau budaya kita, na'udzubillah min dzalik. Budaya apa ini seperti ini? Syirikan. Ya, kita nggak mau budaya-budayaan. Kita maunya inna dina indallahil Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kita maunya agama Islam. Bukan budaya. Karena budaya sebagiannya berseberangan dengan agama Allah Ta'ala dan dimurkai oleh Allah, bahkan menjurus kesyirikan. Dan syirikan, inna syirka la dzulmun azim. Barang siapa melabeli kesyirikan ini dengan ajaran Islam atas nama budaya, maka kembali ke ayat ini. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Berdusta atas nama Allah. Orang paling zalim adalah orang yang berdusta atas nama Allah. Ini paling zalim. Baik, ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh i'tazaluhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'wu ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa." Fa idh i'tazaluhum wa ma ya'buduna illa Allah astaghfirullah. Wa idh i'tazaluhum astaghfirullah. Wa idh i'tazaluhum wa ma ya'buduna illa Allah. Ya. Jadi ana salah tadi baca astaghfirullah. Wa idh i'tazaltumuhum astaghfirullah. Wa idh i'tazaltumuhum. Ya. Ini ada gagal fokus gara-gara asap tukang sate. Dalam kondisi lapar, mencium sedikit bau asap sate itu rasanya membuat lafal itu berubah, ya. Dan pikiran itu udah mulai nggak punya sultan mubin lagi nih, aduh. Ya. Jadi ada asap sate ikhwan di sini. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah dikit tadi. Ya, astagfirullahaladzim. Ayat jadi salah ya. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah.
Dan ketika kalian i'tazaltumuhum, kalian i'tizal ini artinya adalah menyendiri. I'tizal itu makanya Mu'tazilah disebut orang aslinya mazhab menyendiri gitu loh. I'tizal menyendiri, mengasingkan diri dari mereka. Kalian wahai ashabul kahfi mengasingkan diri dari mereka, dari kaum kalian yang berbuat syirik itu. Wa ma ya'buduna illallah. Ini wa ma ya'buduna illallah ini ataf kepada hum, yaitu maf'ul bih. Maf'ulnya i'tazaltum. Jadi i'tazaltum fa'ilnya antum. Maf'ul bihnya ada dua. Hum yaitu kaum, dan juga maf'ul bihnya ma ya'buduna illallah. Apa yang mereka sembah kecuali Allah. Paham gak ya? Dan ketika kalian memisahkan diri dari kaum kalian, mereka, dan memisahkan diri dari apa yang mereka sembah kecuali Allah. Bisa maknanya begini. Mereka, yaitu kaumnya ini, kaumnya Ashabul Kahfi ini, mereka menyembah Allah, tapi menyembah selain Allah juga gitu. Paham gak? Mereka menyembah Allah, tapi bersama dengan itu mereka juga menyembah selain Allah. Jadi sesembahan mereka tuh banyak. Allah ya juga, berhala juga gitu mungkin. Ya, paham nggak? Nah, Ashabul Kahfi ini mengasingkan diri dari dua hal. Pertama dari kaumnya secara individu, secara sosial mereka memisahkan diri. Kedua dari segi amaliyah mereka, nggak mau ikut-ikutan. Kecuali penyembahan terhadap Allah, paham gak? Jadi wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah. Paham? Oke, sini loh. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'budun, gitu dulu dah. Ashabul Kahfi memisahkan diri dari dua, hum dan wa ma ya'budun. Memisahkan diri dari kaumnya mereka, dan memisahkan diri dari apa yang mereka sembah kecuali Allah. Ashabul Kahfi nggak mau memisahkan diri dari Allah. Ngerti nggak? Karena kaumnya ini menyembah Allah sekaligus menyembah selain Allah. Dan itu dikhawatirkan kaum muslimin banyak yang tertimpa seperti itu. Menyembah Allah juga, iya, sholat berjamaah juga, tapi dengan itu menyembah kuburan juga. Tapi dengan itu menyembah Dewi Kidul juga, Ratu Kidul, Dewi Lanjar, Ratu apa lagi ya? Blorong, Brondong, nah, apalah itu namanya, itu setan-setan itu. Nyembah mereka juga, bikin sajian buat mereka juga. Kita kalau melihat seperti ini kita dakwahi tentunya, tapi kita berlepas diri dari orang-orang seperti ini. Kalau emang nggak bisa kita doai, udahlah kita jauhi mereka. Dan apa yang mereka lakukan dari penyembahan selain Allah Ta'ala. Tapi kita nggak boleh memisahkan diri dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya kita tetap taat sama Allah. Itu yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Itulah maknanya. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Ya. Mereka memisahkan diri dari kaum mereka dan sesembahan selain Allah Ta'ala. Mereka hanya mau sama Allah saja. Itu Ashabul Kahfi. Itu maknanya. Fa'wu ilal kahfi. Coba kita lihat di sini. Ya. Dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, ya. Jadi patung-patung mereka tidak mau ikutan menyembahnya. Maka kalau kalian memisahkan diri dari kaum kalian dan juga dari kesyirikan mereka, maka fa'wu ilal kahfi. Maka Allah perintahkan untuk mereka fa'wu, yaitu awayawi, ya. Awayawi artinya adalah berlindung, ya, berlindung, atau tempat kembali yang sebagai perlindungan, ya. Jannatul ma'wa, nuzulan, ya, ma'wa, tempat berlindung. Berlindunglah kalian, bernaunglah kalian menuju kahfi, atau pergilah kalian ke gua Al-Kahf, ya. Al-Kahf di sini para ulama beda pendapat. Al-Kahf di sini alnya ini al apa nih?
Apakah dia al-kahf di sini al-ahdiyah, yaitu yang sudah mereka ketahui sebelumnya, atau al-kahf di sini al-istighraqiyah dalam artian kahfi atau istighraqiyah li bayanil kamal, untuk menjelaskan kesempurnaan gua tersebut. Kayak misalnya al-kahfi, misalnya bilang anta ar-rajul. Anta ar-rajul. Artinya apa? Anda tahu antum pria, Anda tahu. Apakah artinya antum adalah seluruh pria? Bukan. Bukan jenis, tapi istighraq li bayanil kamal. You are the man. Paham gak artinya itu? You are the man. Anta ar-rajul. Maksudnya antum memiliki sifat rujulah yang luar biasa. Sempurna antum gitu. Dari segi kelelakian itu namanya. Ya. Maka fa'wil al-kahfi yaitu pergilah ke gua yang memang paling sempurna itu gitu loh. Paling bagus, paling cocok untuk antum berlindung di situ. Itu makna al-kahf di sini. Ya, karena al-kahf di sini kalau ahdiyah dzikriyah belum disebut sebelumnya. Enggak ada disebut. Di ayat sebelumnya belum disebut. Kalau ahdiyah dzihniyah kita enggak tahu yang mana al-kahfnya. Ya kan? Maka yang lebih tepat ini al-bayaniyah lil jins. Astagfirullah. Al-bayaniyah lil kamal. Yansur lakum rabbukum min rahmatih. Kalau kalian pergilah ke sana, ke gua itu berlindung di sana. Yansur lakum rabbukum min rahmatih, maka niscaya Allah taala akan melimpahkan rahmat darinya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan untuk kalian yang mirfaq, ya sesuatu yang berguna untuk urusan kalian. Jadi janji Allah seperti itu, dapat rahmat dan juga kalian akan dibereskan urusan kalian insyaallah. Kalau kalian nurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuh ke gua yang paling bagus itu, sana. Cari gua yang paling bagus, yang paling sempurna. Maka insyaallah akan Allah bereskan urusan kalian, akan diberi rahmat kalian semua. Ya seperti itu insyaallah taala. Ya. Sudah berapa menit ya? Kam dakik. Baik. Karena kita memang meetingnya sampai ayat 16 kan ya, kelas? Berarti kita cukup sampai sini aja insyaallah taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk anak dan juga antum. Ya insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan jika memang berluang dan tidak hujan. Jazakumullah khairul jazaa atas pendengaran teman-teman sekalian. Jika memang ada yang mendengar dan tidak tahu, ya semoga bermanfaatlah buat pendengarnya, baik yang langsung mendengar sekarang ataupun yang mendengar rekamannya di YouTube nanti insyaallah taala di tamatin kita. Jazakumullahu khairan jazaa, barakallahu fi ulumikum jami'an, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.